Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita yang berada di dalam bulan Ramadan masih diberikan karunia yang sedemikian banyak, terutama karunia afiat menjalankan bulan puasa ini dengan optimal. Mudah-mudahan optimal ini juga menghasilkan karya-karya, menghasilkan amaliyah-amaliyah yang kemudian mengantarkan kita kelak kepada tujuan dari puasa itu, yaitu la'alakum tattaqun. Mari kita belajar kembali kepada peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya yang mengingatkan kepada kita secara pribadi maupun secara komunal. Kita masih banyak PR yang kemudian harus kita tuntaskan. Pada perang berikutnya, Rasulullah SAW ini perang yang luar biasa dahsyat. Kalau sebelum-sebelumnya sifatnya lokal, sifatnya skup Jazirah Arab. Nah, di perang berikutnya, di perang yang namanya perang Tabuk, gitu ya. Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab. Tabuk terjadi pada bulan Rajab yang kemudian ini menjadi satu hal yang 9 Hijriah. Rajab ini termasuk ke dalam bulan yang kategorinya bulan yang pada saat itu terkategori bulan yang cukup berat. Pada saat itu terjadi musim panas yang dahsyat. Tapi kemudian pada peristiwa Tabuk ini Rasulullah SAW mendengar berita tentang adanya pasukan yang mulai berkumpul, yaitu pasukan Romawi, gitu, yang jumlahnya hampir 40.000 orang. Gitu. Nah, ketika mendengar berita ini artinya bahwa perang Tabuk ini sudah skalanya lebih global karena berhadapan dengan musuh yang kemudian lebih besar. Kekuatannya pun lebih luar biasa besar. Romawi adalah salah satu adidaya waktu itu, dengan kekuatannya selain ada Persia. Nah, peristiwa Tabuk ini yang terjadi di bulan Rajab 9 Hijriah ini merupakan satu peristiwa yang mirip dengan peristiwa di Fathu Makkah, di mana kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sebuah ekspedisi yang kemudian memang kalau dari jarak kota Madinah ini memakan waktu 6 hari menuju Tabuk, yang jaraknya hampir 760 km dari kota Madinah. Jarak yang sangat luar biasa jauh, 6 hari perjalanan. Gitu. Ini terbayang bagaimana kemudian juga kondisi saat itu adalah kondisi musim panas yang sangat mencekam. Panasnya yang luar biasa, ya kita tahu sendiri bagaimana gurun pasir. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang pernah umroh dan datang ke Mekah atau ke Madinah yang cuacanya lagi panas, luar biasa panasnya. Nah, di peristiwa Tabuk ini ada peristiwa-peristiwa yang cukup menarik untuk kita pelajari. Bagaimana kemudian 30.000 orang persiapannya yang sedemikian dahsyat, nggak kaleng-kaleng ya. 30.000 orang ini orang banyak gitu. Kalau disuruh baris itu sepanjang apa gitu. Ini dalam bayangan kita. Nah, berjalan 760 km bersama Rasulullah SAW. Nah, di peristiwa ini kemudian ada beberapa hal yang jadi cukup menarik untuk kita cermati. Selain tadi cuaca yang sedemikian panas, kemudian
Ada beberapa orang yang kemudian kategorinya tidak ikut. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak ikut ini memang digolongkan ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah orang-orang munafik, gitu ya. Orang-orang munafik itu adalah alasannya janganlah berperang di musim panas. Gitu. Ini orang munafik. Gitu. Jadi ketika berita tentang perang dihadirkan, Rasulullah SAW dan para sahabat itu langsung siap-siap. Sementara orang munafik menyampaikan alasan-alasan. Ini kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Gitu. Banyak orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi sangat luar biasa. Sehingga kemudian digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 91-92 itu digambarkan mereka yang tidak punya kekuatan, tidak memiliki persiapan atau perbekalan ini, kemudian mereka menangis. Gitu ya. Karena tidak bisa turut serta andil dalam sebuah amaliyah yang namanya jihad. Ini luar biasa. Mereka menangis. Gitu. Yang ini kemudian bahasanya ketidakhadirannya, ketidakikutsertaannya mendapat ampunan. Gitu. Sementara kemudian ada golongan yang ketiga, orang-orang yang kemudian yang lalai terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini di sini disebutnya ada 3 orang sahabat, 4 orang sahabat, gitu ya. Ada Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, dan Abu Khaisamah. Gitu. Jadi dari ke-4 orang ini ada yang kategori alumni Badar, sebagaimana tadi cerita sebelumnya, seperti di peristiwa Fatu Makkah, gitu ya. Hatib bin Abi Baltah yang mendapat pengampunan. Ini ada 2 orang juga, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ini ahlul Badar. Sementara yang lainnya adalah orang yang di luar itu, gitu. Nah, di antara orang itu 4 orang ini Abu Khaisamah yang kemudian terus menyusul. Kebayang nyusul sendirian 760 km, gitu, jarak yang luar biasa. Nah, Abu Khaisamah kemudian berangkat. Tersisalah Ka'ab bin Malik yang kemudian pada kisah selepas Rasulullah SAW kembali, karena peperangan secara fisiknya tidak terjadi. Kaum Romawi yang kemudian mendengar kekuatan kaum muslimin yang konsolidasinya luar biasa, gitu ya, dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat, pasukan sedemikian besar berjalan menghadapi panas yang dahsyat, ini menggetarkan bangsa Romawi, sehingga kemudian bangsa Romawi menarik mundur pasukannya, dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW menang secara gemilang di Tabuk, sama seperti peristiwa di Fatu Makkah yang hampir tanpa perlawanan. Nah, ketika kembali ke Mekah, kembali ke Madinah, Ka'ab bin Malik menghadap. Sebenarnya alasannya banyak, bisa membuat alasan. Cuma kemudian Ka'ab bin Malik, saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Ya, kemudian akhirnya terjadi peristiwa Ka'ab bin Malik diboikot oleh kaum muslimin, tidak diajak bicara. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik sendiri mendapatkan beberapa amnesti, tawaran amnesti internasional, yang kemudian tawarannya sedemikian luar biasa. Tapi Ka'ab bin Malik menunjukkan bagaimana kemudian iman seorang kaum muslimin seperti itu. Hatta termasuk juga istrinya, gitu. Istrinya bahkan diminta, karena perintah dari Rasulullah SAW, istrinya sendiri pun menjalankan untuk tidak ngajak ngobrol kepada Ka'ab bin Malik. Luar biasa selama 40 hari, sehingga kemudian turun ayat yang membebaskan Ka'ab bin Malik. Ini peristiwa yang juga dahsyat. Kemudian juga ditunjukkan oleh sahabat lain yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, gitu ya. Abu Dzar yang kemudian bahasanya menyusul Rasulullah SAW dengan berjalan kaki 760 km, kondisi panas, sehingga kemudian di satu ketika berhasil mengejar pasukan Rasulullah SAW, yang kemudian ketika di hadapan Rasulullah SAW, Abu Dzar pingsan. Pingsannya ini karena kemudian bahasanya udah kepayahan yang sangat luar biasa, padahal dia membawa sekantung air. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu berlaku seperti itu Abu Dzar? Abu Dzar kemudian bercerita bahwa aku menemukan sebuah mata air. Kemudian aku meneguk air yang kemudian terasa sangat nikmat. Dan kemudian air ini aku bawa, dan aku bersumpah tidak akan meminumnya sebelum Rasulullah meminumnya. Luar biasa. Demikian seorang sahabat yang pengorbanannya sangat dahsyat, menyusul seorang diri jalan kaki 760 km. Ini pembelajaran yang dahsyat di Perang Tabuk,
Sebagaimana ada pembelajaran Ka'ab bin Malik yang kemudian sebenarnya alasan itu banyak untuk disampaikan ketika ada peluang amal soleh. Tapi kemudian dia tidak mengambil alasan itu ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian akhirnya konsekuensinya dia mendapat boikot selama 40 hari. Sehingga kemudian akhirnya Allah mengampuninya. Ini satu peristiwa yang dahsyat dari peristiwa Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk adalah satu peristiwa yang mirip dengan Fathu Makkah tanpa terjadi pertempuran fisik, korban jiwa, yang kemudian hasilnya gilang gemilang, yang kemudian menunjukkan eksistensi kaum muslimin semakin mengglobal, semakin mendunia. Dari perang-perang sebelumnya yang mungkin skalanya di Jazirah Arab, yang kemudian akhirnya mulai melawan imperium dan superpower yang ada pada saat itu, terkhusus Romawi. Pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi pendorong buat kita untuk kemudian terus berjuang dan berjihad. Terkhusus kita mengoptimalkan di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkannya sehingga kemudian spirit jihad, spirit perjuangan kita semakin kokoh dengan peristiwa-peristiwa peperangan yang sudah kita pelajari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.